Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Jilid Tuzaria, NIM 142200055, jurusan S1 Manajemen Pagi. Halo, perkenalkan nama saya Andi Nurvita dengan NIM 142200002 dari S1 Manajemen Pagi. Perkenalkan, nama saya Katrina Pongsirante dengan NIM 142200003 dari jurusan S1 Manajemen Pagi. Perkenalkan, nama saya Olivia Rosa dengan NIM 142200011 dari Prodi S1 Manajemen Pagi. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hasana dengan NIM 142.20.018 dari S1 Manajemen Pagi. Kami di sini akan menjelaskan tentang bisnis kreatif yang ada di Indonesia. Saya mulai saja. Bisnis kreatif apa yang akan kalian bangun? Bisnis kedai kopi. Mengapa kalian lebih memilih bisnis kopi daripada bisnis yang lainnya? Karena di era sekarang, kopi begitu banyak diminati para kaum milenial, apalagi dengan varian rasa yang beragam, akan semakin menambah minat pada penikmat kopi. Lalu cita rasa yang seperti apa kopi bisnis kalian ini? Apakah berbeda dari bisnis kopi yang lain? Untuk cita rasa, kedai kopi kami menawarkan sensasi minum kopi yang berbeda. Wadah kopi bukan gelas, melainkan coklat chip cookie. Biasa, kopi ini disebut dengan cookie shoot. Cookie ini dibentuk menyerupai gelas kecil, dalamnya berlapis coklat, sehingga ketika seporsi espresso dituangkan ke dalamnya, rasanya tidak terlalu pahit karena sudah bergabung dengan lelehan coklat dari dalam gelas cookie. Sebelum memulai usaha, pasti memerlukan tempat. Lalu konsep tempat yang seperti apa yang akan kalian lakukan untuk memulai bisnis ini? Konsep tempat yang kami gunakan agar dapat membuat bisnis kedai kopi kami menjadi menarik, diantaranya lokasinya yang strategis atau mudah didatangi oleh pelanggan kami. Konsep dan interiornya yang menarik seperti pada gambar. Cara penyajian kopi dibuat semenarik mungkin. Kecepatan dalam pelayanan dan edukasi pada produk yang ada di kedai kami yang dapat diketahui oleh pelanggan akan membuat pelanggan merasa lebih nyaman berada di kafe kami. Terkadang kami mengadakan kegiatan edukasi tentang kopi di kedai kami, tentang cara menyajikan kopi yang baik, dapat menarik minat pelanggan yang ingin tahu lebih banyak produk dan kualitas dari kedai kopi kami, dan dapat meningkatkan omset harian kami, serta menarik banyak perhatian konsumen, pecinta kopi, ataupun yang baru mengenal kopi. Selanjutnya, strategi bagaimana yang akan kalian lakukan untuk memasarkan bisnis kopi ini? Strategi kami dalam memasarkan kopi yang kami produksi adalah mempertahankan cita rasa pada kopi tersebut, memperhatikan keinginan konsumen, mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi pada penjualan kami, serta dampak dari biayanya. Efisiensi tersebut meliputi bagaimana cara kami mempromosikan jualan kami dan menetapkan harga yang sesuai dengan budget para konsumen mengingat menurunnya ekonomi masyarakat di masa pandemi ini. Kemudian yang terakhir, mempertahankan kreativitas kami dan membuat desain pada kemasan makanan dan minuman kami, terutama pada kopi, untuk menarik minat pengunjung lebih banyak. Pada saat pandemi seperti ini, bagaimana sistem layanan yang akan kalian lakukan? Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini penyebaran virus corona sudah sangat banyak, maka kami pun ingin ikut membantu program pemerintahan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut. Jadi, kami memutuskan untuk memberikan sistem pelayanan take away, dengan begitu para konsumen tetap bisa menikmati kopi kapanpun mereka inginkan tanpa takut tertular virus, tentunya dengan memperhatikan segala aspek kebersihan. Selain cita rasa yang kalian ciptakan, lalu bagaimana kualitas kopi yang kalian produksi dibandingkan dengan pesaing lainnya? Sejak awal, kami berkomitmen untuk menjaga identitas sebagai kedai kopi asli Indonesia dengan kualitas terbaik. Dengan itu, kami sengaja membentuk tim internal untuk berburu biji kopi asli Indonesia. Saya tahu apakah modal yang kalian perlukan sangat besar untuk memulai bisnis ini? Modal yang kami perlukan untuk memulai bisnis yang sudah kami rencanakan, kami menyesuaikannya dengan konsep yang telah kami buat beserta dengan biaya operasional yang kami butuhkan. Misalnya, sewa tempat, bahan makanan untuk sebulan, dan biaya lain-lainnya. Usaha ini dikenal sebagai usaha yang sangat menjanjikan, artinya untuk mendapat banyak keuntungan sangat besar. Misalnya, estimasi 30 orang yang datang ke kedai mungkin membayar dengan harga 10.000 per orang. Kemudian,
Setelah 30 hari atau sebulan, maka kami akan mendapatkan omset atau penghasilan kotor. Nah, dari estimasi tersebut, maka kami akan mendapatkan keuntungan per bulannya. Yang terakhir yang mau saya tanyakan, bagaimana upaya kalian agar usaha kopi kalian ini semakin berkembang dan bertahan dari berbagai persaingan? Semakin tinggi pohon yang tumbuh, maka akan semakin tinggi pula angin yang menerpa. Mungkin itu adalah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan bagaimana sulitnya cara mempertahankan bisnis yang kita miliki. Bahkan karena gagal mempertahankan bisnis yang dimiliki, banyak orang yang akhirnya masuk jurang kebangkrutan atau gulung tikar. Kami memiliki 5 cara untuk mempertahankan bisnis yang bisa Anda coba dan terapkan pada bisnis yang Anda miliki. Yang pertama, memiliki kemauan dan mimpi yang besar. Dalam cara mempertahankan bisnis, mimpi dan kemauan yang besar dapat mencegah pengusaha atau pembisnis cepat puas dengan apa yang telah ia capai. Mengapa? Karena proses cepat puas akan mematikan inisiatif untuk terus berinovasi, memajukan bisnis yang telah ia miliki, dan selalu memperbaiki kekurangan dari bisnisnya. Untuk itulah, mimpi dan kemauan yang kuat menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh pengusaha. Yang kedua, memiliki perencanaan dan strategi yang matang. Mulai dari target apa yang dicapai, ataupun bagaimana kami menangani konsumen dari bisnis yang kami miliki. Hal ini sangat penting karena dalam cara mempertahankan bisnis, rencana dan strategilah yang akan menentukan jalannya sebuah bisnis tersebut. Karena itu, janganlah pernah sekali-sekali meremehkan sebuah rencana dan strategi yang matang demi kemajuan bisnis yang kami bangun bersama. Yang ketiga, perlakukan pelanggan dengan baik. Pelanggan atau konsumen adalah peran utama dalam bisnis kami untuk mencapai omset yang diinginkan. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas juga menjadi poin yang sangat penting dalam berbisnis. Agar dapat bertahan, inovasi dan kreativitas harus mutlak dilakukan oleh seorang pengusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan bisnis atau usaha yang ia miliki. Berkaitan dengan rasa tidak puas yang disebutkan di poin sebelumnya, jangan mudah cepat puas karena sesungguhnya akan selalu ada kekurangan pada setiap bisnis dan usaha yang ada. Yang kami lakukan adalah selalu berinovasi dan memanfaatkan kreativitas yang kami miliki agar bisnis kami dapat bertahan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan tidak ada habisnya. Yang kelima, membangun koneksi seluas-luasnya. Koneksi atau jaringan akan sangat dibutuhkan oleh seorang pembisnis atau pengusaha. Hal ini akan sangat berperan dalam bidang pemasaran dan juga promosi usaha kami. Semakin banyak koneksi yang dimiliki, maka peluang promosi kedai kopi kami akan semakin besar. Itulah 5 cara mempertahankan bisnis yang kami lakukan dan terapkan pada bisnis kami. Memang terdengar sederhana, akan tetapi langkah tersebut harus konsisten dilakukan demi bertahannya bisnis yang kami bangun bersama. Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk dapat menjelaskan bisnis kreatif kalian.